kumaha menyikapi ieu sadayana pangresta guru agung parantos maparingan alat kanggo urang nyaeta carana ngaos doa. Nu ieu doa nutip tina wirid khotaman Allahumma ya syafi'al tartibkeun heula murah kali tartibkeun heula tartibkeun katanya jadi guru urang punya ahnya ini dilebut ini berupa bahasa Indonesia atau karunya nolajo. Saking sayangnya Syekh Mursyid kita kepada murid dan umat, memberikan alat proteksi perlindungan diri sekaligus mendoakan semuanya bukan hanya untuk kita, untuk semuanya, dengan terus mendawamkan doa tadi. Ini adalah bukti dari kejembaran rohmaniyah seorang Syekh Mursyid, perhatian terhadap urusan umat. Maka bagi kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu takut tentang itu semuanya. Ketika apa yang diberikan oleh Syekh Mursyid kita amalkan, yakin dengan seyakin-yakinnya kita akan dilindungi oleh Allah. Yang harus menjadi catatan, yang mesti kita takuti sesungguhnya bukan virus corona. Yang mesti kita takuti sebenarnya bukan itu. Virus korin tadi ayatnya dibaca. Dari korin ini melahirkan berbagai macam nantinya kebencian. Dari korin ini melahirkan kebusukan segala macam. Tadi ayatnya dibaca surat ke-34 ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman naqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Al-Zukhruf surat ke-43 ayat 36. Yang maknanya wallahu a'lam, wa man barang siapa ya'shu an dzikrir rahman, yang telah berpaling atau meninggalkan dzikir kepada Allah yang Maha Rahman, maka naqusullahu syaitanu la fahuwa lahul qarin, maka kami tegaseta Allah bakal ngantek, Allah akan membiarkan setan tersebut mengendalikan dalam kesesatan, dan setan itu fahuwa lahu kepada orang itu qarin akan menjadi teman akrab. Jadi qarin ini di setiap orang punya. Bahkan di samping qarin, dalam sehari semalam 24 jam berdasarkan hadis Rasul, setan menggoda kepada setiap manusia dalam 24 jam. Setiap orang itu jumlahnya 360. Satu orang manusia, setan yang datangnya, yang menggodanya dari 4 arah ini, dari depan, belakang, kanan, kiri, itu jumlahnya 360, tidak pernah berhenti setiap waktu, setiap saat. Termasuk dalam keadaan kita tidur pun setan terus menggoda. Karena dia mah tidak pernah tidur. Haji, setan mah tidak pernah perem. Setan mah tidak pernah, tidak mati, tidak tidur. Kan kawin terus-terusan.
Anak terus-terusan. Setiap anak manusia lahir, setan sudah lebih banyak lahir. Dan tidak mati setan. Terus beranak, tidak pernah mati dan tidak pernah tidur. Itu setan. Bahkan kalau saya waktu di sana di Madrasah Istiqomah Jasmani Sempurna, Murid Utama Jasmani Sempurna, merinci tentang setan yang datang kepada manusia menjumlah di zaman Nabi Adam saja. Di zaman Nabi Adam saja jumlah setannya padahal 2, Nabi Adam sama Ibu Hawa, cuma 2 manusianya, baru 2, tapi setannya sudah berjumlah kali 31 berapa? 10.000 ditambah 31 ditambah 2 manusianya 2, Nabi Adam sama Ibu Hawa 2, jumlahnya segitu. Makanya pentingnya kita mewaspadai tentang jin korin ini, karena setiap manusia itu ada dalam diri. Bahkan kata Nabi 360 jumlahnya. Dari mana 360? Setiap sambungan tulang dalam diri manusia ini kalau dihitung setiap jumlah sambungan tulang itu setannya menclok di situ. Setan. Makanya pentingnya talqin dzikir ini, ketika seseorang sudah mendapatkan talqin dzikir, maka setan yang berjumlah 360 itu bubar semuanya, keluar semuanya, termasuk korinnya juga yang senantiasa mendampingi gitu. Ditalqin korinnya, sudah mendapatkan talqin, tinggal dibawa dzikir setan. Ketika dibawa dzikir, setannya tunduk, korinnya tunduk. Ya. Nah, jadi makanya kalimatnya waman yashu an dzikri rahman, barang siapa yang berpaling, yang meninggalkan dzikir kepada Allah yang marah, meninggalkan dzikir, apalagi tidak punya dzikir, pasti itu korinnya. Cek sunana mah ngadoho. Setiap lengah masuk berbisik, karena setan itu Bapak seperti gajah, ada belalainya. Ada belalainya bertanduk, ada ekornya, itu jadi gambarnya benar itu. Saya membaca dalam sebuah riwayat hadis Rasul, jadi setan itu menyimpan belalai seorang anak Adam. Ketika hati anak Adam itu lupa dari berzikir kepada Allah, hatinya bukan lisannya, maka setan tersebut terus membisikkan yuwaswisu fi sudurinas, ya, berbisik-bisik terus untuk agar berpaling dari aturan-aturan Allah. Kenapa timbul kerusakan? Kenapa timbul kebencian? Kenapa timbul permusuhan? Ya tadi dari bisikan-bisikan itu, jin korinnya. Apakah misalnya jin korin itu kalau sudah talqin tunduk? Tergantung. Kalau kita dzikirnya benar dalam arti mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dzikirnya akan berdaya guna. Tapi kalau dzikirnya suka-suka, diamalkan suka-suka, diamalkan tapi tidak sesuai SOP, tidak akan terasa khasiatnya. Seperti mohon maaf, obat paru-paru. Obat paru-paru itu mesti dikonsumsi setiap hari dalam jangka waktu 6 bulan. Itu obat paru-paru, tidak boleh lewat 1 hari pun. Ya. Maka ketika obatnya dikonsumsi tidak sesuai aturan, justru akan semakin menjadikan kuman TB-nya menjadi semakin kebal. Kalaupun berobat nantinya akan diberikan dosis yang tinggi oleh dokternya. Sama dzikir juga, ketika saya diberikan oleh guru, nih amalkan. Kalau mengamalkannya suka-suka, dalam arti tidak mengikuti aturan,
Karena aturannya tadi sautin kawiyin, suaranya kuat. Bidor bin Sadid, pukulannya, hentakannya terarah. Dalam keadaan wudhu, gomin air naik, matanya dipejamkan. Semua aturan-aturan ini tujuannya supaya dzikir yang kita amalkan berdaya guna maksimal. Dzikirnya banyak tapi melek. Wah, melek matanya. Maka dzikirnya tidak akan berdaya guna. Maaf ya, karena masih ada katanya. Jadi katanya kapan? Ketika dzikir berjamaah banyak rame-rame di sana. Ngomong pan, kalau lihat nggak lihat dulu. Dzikir bareng tak. Pada melek matanya banyak. Artinya tidak memahami aturan-aturan main di dalam dzikir. Makanya hal yang sangat penting itu mengikuti petunjuk. Kalau kata guru merem, suaranya keluarkan. Dan hentakannya mesti kuat hentakannya. Jadi dzikir la ilaha itu karena bidor bin sadid, pukulannya kuat terarah, syadid itu kuat. Makanya ketika dzikir hentakan ke arah latifatul qalbinya mesti kuat. Ya. Di sini latifatul qalbi. Yang mana latifatul qalbi ini? Wilayah kenabian Nabi Adam, yang di sini ada bohong, ada zalim di sini. Kalau sombong bukan di sini, mohon maaf, sombong bukan di sini, tapi di sini sombong mah. Sombong itu bukan di latifatul qalbi, latifatul nafsi. Ini mesti keilmuan mesti benar. Ya. Sombong itu di sini, di dalam latifatul nafsi. Di sini kibrun sombong, godobun pemarah, hasadun pendengki, hirsun pendendam, hifdun serakah, sahwatun senang melanggar aturan syariat. Kemudian satu lagi jahlun di sini, jahlun satu lagi ada 8. Hibrun, sahwatun, godobun, hasadun, hifdun, hirsun, riya di sini. Riaun di sini tempatnya. Ingin selalu disanjung orang. Di sini semuanya. Termasuk sombong di sini tempatnya, bukan di sini. Hati-hati. Bagi orang yang tidak paham, oh sombong di sini, hati-hati. Bukan di sini sombong mah. Di antara dua halis. Ini kolbu ini bu. Jadi ini saya perjelas supaya paham. Kolbu itu dimensi abstrak, batin manusia. Yang keberadaan fisiknya tidak ada, tapi bisa dirasakan keberadaan kolbu itu. Yang mana kolbu itu tersebar di dalam badan ini di wilayah 7 titik di dalam badan. Di mana 7 titik? Di bawah susu sebelah kiri, di atas sebelah ke kiri, di tengah-tengah dada, di bawah susu sebelah kanan, di tengah-tengah jidat, di sini ada 2 halis di jidat, dan di ubun-ubun. Ini namanya latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khofa, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalab atau kuli jasad. Latifatul qalab, ini latifatul qalab kuli jasad yang ada di ubun-ubunan adalah merupakan peleburan dari anasir yang 4. Planet panas, planet dingin, planet basah, planet kering. Planet panas api, intisari dingin, intisari angin, kering, intisari bumi, intisari air. Intisari ini yang membentuk dohir wujud manusia disebut latifatul qalab. Latifatul qalab ini atau kuli jasad pusatnya di sini, tapi sebenarnya tersebar di seluruh anggota badan. Paham sampai sini? Ini mesti dipahami dulu ini dimensi kita. Ya, paham ya? Nggak pokoknya paham ya terus. Nah, anasir ini, anasir yang 4
kok anasir kumas? Kenapa saya tidak makan api, saya tidak makan tanah. Coba ari sangu dimasak kunaon? Useun. Da saya teh useun ku listrik, cik ari listrik kanu api teu. Panas banget. Atuh lamun teu taya apian moal panas eta. Rice cooker teh atuh. Henteu ngadah api mangan sangu dibeuleum, diduruk, dibakar oleh api. Goreng tempe, goreng ayam, goreng naon wae eta mah. Make naon? Make seuna pakai api, tidak makan api, tapi semua makanan yang diproses dengan api berarti ibu makan intisari api. Makanya intisari api ini akan membentuk karakter dalam diri kita. Bisa berbicara teori dulu ya di sini. Anasir api, anasir angin, anasir bumi atau tanah, dan anasir air, yang mana cahayanya api itu merah, api merah, air itu cahayanya putih. Kemudian angin itu, tanah itu cahayanya hitam. Kemudian angin itu cahayanya kuning. Yang mana sumber berbagai warna-warna cahaya inilah dari sumbernya satu, dari Nur Muhammad, cahaya kemuhammadan. Yang mana setiap anasir mempunyai karakter negatif, karakter positif. Cuman sebagian besar orang tidak memahami sampai ke arah sana. Seperti contoh, saya sudah menjelaskan di sini waktu itu. Seperti anasir air. Anasir air, intisari air ini, sifat dominan yang ada di dalam air ini adalah sifat dominannya nekad. Maksudnya nekad. Kenapa kok nekad? Kita lihat ketika banjir bandang. Apakah misalnya begini? Oh, punten air sebelah sini mah jangan ya, dan ini mah bumina Bapak Haji Mamat misalnya jangan ya. Beja-beja pokoknya banjir bandang mah lewat kabehanana. Rek jelema bagus, rek jelema henteu lewat. Laras Haji. Sok nonton di TV. Banjir di Banten. Sakampung seep habis semuanya. Di kampung itu apakah orangnya salah semua? Tidak, ada orang-orang soleh, tapi kababa di kabehanana. Itu adalah karakter air. Kita kalau punya sifat nekad, aku mah engke, berarti sifat airnya dominan itu. Kumangke we. Satu, sifat air dominan, orangnya jadi nekat. Dua, sifat angin yang dominan, mencela-mencele, leok, tidak punya pendirian. Orang yang tidak berpendirian sekarang ngomong bisik-bisik tetangga, besok robah lagi ngomongnya sampai. Mudah terpengaruh, tidak punya pendirian, berarti sifat anginnya lebih dominan. Sifat tanahnya lebih dominan. Sifat tanah itu mudah mengeras. Jadi maksudnya apa? Sifat tanah ketika dominan, tanah itu mudah keras. Lamun sudah keras sulit diapa-apakan. Hese rek hudang-hudang acan, sulit bangkit. Tegas nama orang yang dominan sifat tanahnya kedulna kacida, malas nate kacida. Saya tidak nunjuk siapapun, termasuk dari saya juga sedang dibaca ini. Jadi orang yang berat segala hal rese, itu sifat tanahnya terlalu besar. Sifat tanah seperti itu, jumun. Kemudian sifat api terlalu besar. Sifat api terlalu besar, sombong. Karena api itu tidak pernah tunduk, api kan berdiri terus. Sombong, sifat api terdominan. Makanya supaya netral, supaya seimbang, disempurnakanlah, dikendalikanlah oleh kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dari mana? Dari huruf la. Huruf la
La ilaha illallah adalah nafi isbat. La ilaha adalah nafinya, isbatnya illallah. La itu ngolah 3 tempat. Akhfa, nafsi, kolam. Diolah. La ketika sifat baik di sini ada, akan mudah muncul. Ketika sifat buruk ada, hilang. Karena sini tidak sifat buruk di sini mah. Ada sifat buruk di sini. Dari sini juga amaliyah di sini mah. Jadi mengolah 3. Nah, semuanya diseimbangkan oleh la ilaha illallah. Termasuk jin korin adanya di mana? Jin korin adanya di sini. Karena jin korin dari setan. Jadi si jin ifrit di mana? Jin di dasar di mana ada itu tempat-tempat dalam diri. Jin yang suka dipakai oleh dukun santet, tempatnya di mana? Di bawah pusar di sini. Di bawah pusar di atas kemaluan sedikit, menceloknya di situ. Ya. Mengganggu bagian daleman. Sehingga jangan aneh. Ketika orang-orang yang tanda kutip ya tidak punya dikir terkena santet, biasanya sakit, tapi ketika dicek tidak ada penyakitnya, tapi makanan tidak bisa masuk, mereka diganggu dalamannya. Itu mah bagian luka-luka tamalahnya. Itu mah bagian orang yang ruqyah bisa ngomong. Saya juga membaca di tempat itu, oh tempat ruqyah, oh ruqyah itu bagian kelihatan jin di tempatnya di sini, tempat sini. Termasuk jin korin itu, jin korin mah terus mengikuti kita kemana-mana. Maka kalau sudah ditalkin kita ditalkin, jin korin juga sudah ditalkin. Jadi bukan kita yang mengendalikan nantinya, tetapi jin itu yang kita kendalikan. Jin itu adalah dari golongan setan. Awas, setan dari golongan jin. Jadi jin itu termasuk setan. Makanya setan korin itu setan. Makanya kalimatnya barang siapa yang berpaling dari dzikir kepada yang Rahman, maka Allah menyertakan, membiarkan setan menyesatkan dia, dan setan itu menjadi temannya. Kalau tidak ditalkin. Ya, jadi sudah kita mah nggak usah muncul kekhawatiran berlebih. Baca saja doanya, itu ada jaminan dari Allah. Ada jaminan dari Allah. Nah, korin. Kemudian korin, corona dengan korin, itunya munasabahnya corona korin. Corona dari mana sumbernya? Dari mana sumber corona datangnya? Dari Wuhan. Wuhan di Tiongkok. Dalam di kita ada juga sumber yang akan mendatangkan itu semuanya. Apa? Wuhan. Wuhan mah di Cina, Wuhan mah di kita. Wuhan mah ditakuti, wah heboh. Tapi Wuhan mah dicintai. Karena kata Nabi, akan datang suatu masa yang nanti kamu semuanya diperebutkan oleh orang-orang. Karena kamu seperti makanan di tengah-tengah orang-orang yang lapar. Tetapi Allah menanamkan kepada orang-orang itu tidak ada rasa ketakutan kepada kamu. Tidak ada rasa takut kepadamu. Allah cabut rasa takut dalam diri mereka. Sehingga mereka tidak lagi takut kepada kamu. Sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit? Ya Rasulullah, jumlah kamu banyak, bahkan sangat banyak. Tetapi jumlahmu seperti buih di atas air. Seperti buih di atas air, yang walaupun banyak tetapi tidak ada kekuatan. Karena karena diri kamu sekalian di saat itu sudah terjangkit suatu penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubbu dunya wa karahatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia melanda semua orang. Tidak ditakuti, bahkan dicintai. Tidak terasa deh. Sulit dideteksinya. Gitu. Jadi Wuhan di sini, Wuhan di Cina. Corona dari Cina, dari Wuhan. Korin di sini. Jadi mesti perhatian kemana? Di sini, ke kita ini.
jauh-jauh ke sana. Udah kita menonton saja berita. Tapi kak riwuh sampai kak beli apa itu masker sampai kak. Aduh masya Allah. Kaciri tuh boga Allah nanti kaciri gitu. Padahal kalau sudah diberikan alat, mohon maaf ya, ini mah keyakinan saya. Saya tidak menyusun seperti saya tidak. Saya punya keyakinan yang kuat ketika guru menyampaikan ini dan kita amalkan dengan sungguh-sungguh, diamalkan benar. Sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak udah rasa takut sudah. Pasrahkan semuanya. Karena tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali biiznillah, atas izinnya. Yang punya izin siapa? Punya izin siapa? Yang punya qadar Allah, yang punya izin guru. Guru kita yang punya otoritas. Orang hidup mati saja bisa dihidupkan lagi. Orang mati jasadnya bisa dihidupkan lagi. Yang punya izin. Bangun. Jujur dulu Abah Anom itu ketika jarah oleh Songo, ini rawinya dari Pak Mas Abaos. Rawinya dari Abaos. Ikhwan ketika jarah ke Sunan Muria, di atas, kan makam di atas, ada masih di atas Sunan Muria itu. Tanjakan 1000 sebutnya teh. Ada tambah 1000, tapi jumlahnya nggak tahu 1000 nggak tahu berapa. Itu memang menanjak setengah jalan berdiri lagi, cangkel-cangkeng, lagi ditanjakan terus begitu. Maka disebutnya tanjakan 1000 Sunan Muria. Meninggal di atas. Abah Anom masih di bawah. Ikhwan turun pakai ojek, karena ada ojek, ada kalau manual pakai tangga, ada ojek motor. Wow, ojek motor sudah pada mahir. Kita mah takut, wah di bawah jurang teh. Laporan ke Abah Anom, Abah Denmira, orangnya Denmira, orang Tasik. Denmira pupus. Ayo tuh ke atas. Tidak begini. Bangun, tidak begitu, Bang. Pakai koran di tempat. Fitnah, tong di dia. Itu. Fitnah, tong di dia. Bangun lagi. Sudah meninggal. Fitnah, pakai koran. Fitnah, tong di dia. Bangun lagi. Itu sudah meninggal, bisa dihidupkan. Apalagi yang masih ada nyawanya begini. Ya sudah, kita murid bangsa Abah, murid guru agung, tidak usah terlalu banyak kekhawatiran. Asal amalkan apa yang diberikan oleh beliau, dijamin oleh Allah. Ya, termasuk tidak akan ada kesedihan, kalau diamalkan. Sudah. Jadi lamunan masih loba bingung. Tinggal dikontrol saja, dievaluasi. Mungkin dikirnya jumlahnya kurang banyak, mungkin dikirnya sawarehna nulutan. Bisa saja ketika dikir gegaleongan. Gubrak. Sahanya. Ayo gitu. Ya, itu berpengaruh, Pak. Itu berpengaruh. Jadi makanya sabda guru agung, kalau ingin jadi pemenang, mesti jangan sampai kalah keras suaranya. Keras di sini dari awal sampai akhir, bukan seperti motor 2 tak. Pertama kali, di tengah-tengahnya. Jangan, mesti konstan, tetap dari awal sampai akhir sekali. Suaranya jangan kalah keras, jumlahnya mesti banyak, pukulannya mesti terarah, betul. La ilaha illallah, benar, mesti benar, mesti terarah. Kemudian apalagi? Gerak badannya jangan sampai salah. Gerak badannya jangan sampai salah, awas. Jangan begini. La ilaha illallah, la ilaha. Bukan begini, bukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ditekan ke sini.
Latih fatul qalbi. Nah, sudah 7 titik ini semua disebut kolbu. Tapi sentralnya, pusatnya ini. Ini mah latih fatul qalbi sentral, pusat. Makanya yang mesti diisi dikir kopi di sini. Ngisi yang 1 untuk mengisi yang 6. Kalau yang 1 penuh akan tumpah terus memenuhi tempat-tempat yang lain. Sesungguhnya kalaupun misalnya begini ketika tawajud tidak salah. Ya, saya suka melihat abah juga begini, tidak selalu begini ke sini ke tengah. Sama, tidak selalu ke sini. Tapi seringnya pangasabak ke sini. Betul kolbi seringnya. Nah, saya punya videonya masalahnya. Jadi saya ngomong berdasarkan data. Ada video yang saya punya masalah. Kata Abah, tidak sulit ke sini juga harus. Ya, jadi kalau ada ikhwan tawajuh, tapi tawajuh di luar sholat. Kalau sholat mah kesini, mesti kesini itu sholat mah. Tawajuh di luar sholat. Tidak salah itu. Ada, saya punya video ada masalah. Nanti ya saya karena saya sudah simpan di prestis, jadi saya mesti dibuka lagi, mesti diambil lagi di prestis saya simpan. Ya, jadi kita sudah punya semuanya. Jadi zikir yang kita amalkan akan berdampak luar biasa kalau zikirnya diamalkan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Terakhir dari saya, jikalau umat Islam, saya bicara umat Islam keseluruhan, jikalau umat Islam mengetahui akan kemanfaatan talqin zikir, niscaya akan datang berbondong-bondong, seperti halnya berbondong-bondong rela ngantri terhadap sembako. Kalau paham terhadap kemanfaatan talqin zikir, akan datang berbondong-bondong rela ngantri untuk mendapatkan talqin. Karena masalah talqin zikir adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Nanti di season yang lain ada, ternyata orang-orang yang sudah mendapat talqin, ketetapan Allah di sana sudah ditetapkan di alam azalinya. Orang-orang yang sudah mendapatkan ketetapan ada Qur'annya. Jadi kalaupun misalnya bapaknya belajar zikir, ibunya belajar zikir, anaknya kok susah-susah amat ngajak zikir deh, jangan aneh, karena ketetapannya sudah begitu. Ada dalam Qur'annya 3 ayat. Nanti kalau sampaikan panjang lagi ya, waktu sudah habis waktunya, nanti panjang lagi. Itu mau untuk bulan depan aja berarti ya. Emutan ya, emutan. Quran naon sih? Ada jaminan dari Allah. Sudah ada ketetapannya. Ya. Amin ya rabbal. Semoga panjang umur. Amin. Sehat badannya, sehat lahir batinnya, sehat ekonominya, rumah tangga, usaha, keyakinan, segalanya semuanya selamanya. Semoga Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita, khusus hajat cita-cita keluarga Bapak Haji Muhammad Syekh. Amin. Keramat agung Mas Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala